Sejarah dan penyebaran suku-suku di wilayah Tapung. Tapung termasuk salah satu daerah yang menghubungkan dataran tinggi Minangkabau dengan Selat Melaka menjadi daerah transit. Apalagi, Sungai Tapung dengan Sungai Siak di hilirnya sangat aman dilayari kapal sepanjang tahun. Tidak seperti bagian hilir Batang Kampar yang pada waktu-waktu tertentu dihiasi dengan ombak bono yang membahayakan keselamatan kapal. Posisinya yang strategis membuat daerah Tapung mendapatkan pengaruh sosial, politik, dan ekonomi dari pusat-pusat kekuasaan yang ada di sekitarnya. Tapung merupakan sebuah wilayah adat yang secara administrasi pemerintahan berada di Provinsi Riau yang juga mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal yang bersifat genealogis teritorial. Masyarakat Tapung hidup dalam kelompok kekerabatan yang ditarik dari garis perempuan yang disebut suku yang hidup dalam sebuah teritorial yang disebut nagari atau Nogori dalam dialek setempat. Masyarakat Tapung bermukim di daerah sepanjang aliran Sungai Tapung kanan dan Tapung kiri. Karena itu pula, nagari-nagari di wilayah adat Tapung ini berada di sepanjang aliran Sungai Tapung kanan dan Tapung kiri. Nagari-nagari atau kenagarian tersebut berawal dari perkembangan perkampungan yang disebut dengan koto di sepanjang aliran Tapung kanan dan Tapung kiri. Secara administrasi pemerintahan, wilayah adat Tapung berada di dalam dua wilayah kabupaten yang sebagian besar berada di Kabupaten Kampar dan sebagian kecil berada di Kabupaten Rokan Hulu. Sungai Tapung kiri memiliki aliran yang lebih panjang dibandingkan dengan Sungai Tapung kanan. Karena itu, lebih banyak nagari yang berada di Sungai Tapung kiri dibandingkan dengan Sungai Tapung kanan. Kenagarian yang berada di Sungai Tapung kiri adalah Nagari Bancah Kelubi, Pantai Cermin, Patapahan, Batu Gajah, Sungai Oguang, Kasikan, Talang Danto, Tandun, Aliantan, Kabun, dan Kotoranah. Sedangkan kenagarian yang berada di aliran Sungai Tapung kanan adalah Koto Garo, Koto Aman, Sekijang, Danau Lancang, dan Sinamanene. Pertemuan Sungai Tapung kanan dengan Tapung kiri berada di Nagari Bancah Kelubi. Namun, perkampungan Bancah Kelubi berada di aliran Sungai Tapung kiri. Uniknya, pertemuan Sungai Tapung kanan dengan Tapung kiri tidak disebut dengan Sungai Tapung, tetapi disebut Sungai Siak. Tidak seperti halnya pertemuan Sungai Rokan kanan dengan Rokan kiri atau pertemuan Sungai Kampar kanan dengan Kampar kiri yang hilirnya tetap disebut Sungai Rokan dan Sungai Kampar. Dalam pembagian administrasi pemerintahan modern saat ini, kenagarian yang ada di wilayah adat Tapung tersebar dalam 5 kecamatan dalam wilayah 2 kabupaten. Sebaran nagari-nagari di wilayah adat Tapung dalam sistem administrasi kecamatan dan kabupaten saat ini adalah sebagai berikut. Tahukah Sanak bahwa Sungai Siak itu dahulunya bernama Sungai Tapung? Bagaimana sejarahnya? Ayo kita bahas sejenak. Merujuk pada buku sejarah bekas kerajaan Petapahan yang ditulis oleh Kyai Haji Hashim Arsyad tahun 1936, dahulunya pertemuan Sungai Tapung kanan dengan Tapung kiri ke hilirnya sampai ke muara disebut sebagai Sungai Tapung, sebagaimana halnya Sungai Rokan dan Sungai Kampar. Karena itu, ada pameo dalam masyarakat Tapung bertaut Tapung dengan Sungai Kampar menjadi Laut Bengkalis. Untuk menggambarkan orang kaya yang juga berjodoh dengan orang kaya,
dan akan membuat mereka menjadi kaya raya tak terhitung kekayaannya. Sebelum berganti menjadi Sungai Siak, Sungai Tapung terlebih dahulu berganti nama menjadi Sungai Jantan. Nama Sungai Jantan diberikan oleh Raja Gasip. Raja Gasip dan Batin Senapelan memiliki persaingan dengan Kerajaan Petapahan di Sungai Tapung Kiri. Petapahan tidak mau tunduk kepada Raja Gasip, sehingga Raja Gasip mengganti nama Sungai Tapung menjadi Sungai Jantan. Pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura dengan rajanya Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, nama Sungai Jantan kemudian diganti menjadi Sungai Siak. Sejak itulah, sungai yang awalnya bernama Sungai Tapung kemudian dikenali sebagai Sungai Siak sampai sekarang. Namun, dua sungai yang menjadi hulu Sungai Siak tetap disebut sebagai Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri. Itulah asal-usul kenapa hilir dari pertemuan Sungai Tapung Kanan dengan Tapung Kiri tidak lagi disebut dengan Sungai Tapung. Sebagaimana halnya Sungai Rokan dan Sungai Kampar. Tidak ada keterangan yang pasti untuk menguraikan asal-usul nama Tapung. Terdapat sejumlah versi yang menyatakan asal-usul nama Tapung. Ada versi yang menyatakan bahwa Tapung itu berasal dari kata tampung, karena disitulah tempat penampungan barang-barang dagangan dari pedalaman. Ada pula versi yang menyatakan dari kata terapuang, karena ada barang yang terapung di atas air dilihat oleh orang. Tapung termasuk salah satu daerah yang menghubungkan dataran tinggi Minangkabau dengan Selat Melaka menjadi daerah transit. Apalagi, Sungai Tapung dengan Sungai Siak di hilirnya sangat aman dilayari kapal sepanjang tahun. Tidak seperti bagian hilir Batang Kampar yang pada waktu-waktu tertentu dihiasi dengan ombak bono yang membahayakan keselamatan kapal. Posisinya yang strategis membuat daerah Tapung mendapatkan pengaruh sosial, politik, dan ekonomi dari kekuasaan yang ada di sekitarnya. Kita akan melihat bagaimana dinamika sejarah Tapung terkait dengan sejumlah pusat kekuasaan besar yang ada di sekitar Tapung. Kita mulai dari Federasi Andiko Ampe Pulo Hampe. Tapung termasuk dalam daerah yang tergabung dalam Federasi Andiko yang diketuai oleh Datuk Rajo Dubalai yang berkedudukan di Muara Takus. Andiko Ampe Pulo Hampe diyakini sebagai sebuah federasi yang dibangun oleh Aditya Warman Raja Pagaruyung pasca pemindahan pusat kekuasaannya dari Damasraya di aliran Sungai Batanghari ke dataran tinggi Minangkabau di Pagaruyung. Pembentukan Andiko Ampe Pulo Hampe merupakan upaya Aditya Warman untuk mengendalikan daerah-daerah di sepanjang aliran Sungai Kampar dan Rokan agar berada dalam kontrol kekuasaan Pagaruyung. Andiko Ampe Pulo Hampe merupakan sebuah konfederasi dari 44 negeri di mana masing-masing negeri dipimpin oleh seorang pucuk Andiko. Terdapat 44 pucuk Andiko di wilayahnya sehingga disebut Andiko Ampe Pulo Hampe. Di wilayah Tapung, terdapat 4 pucuk Andiko yang berkedudukan di Tandun, Aliantan, Kasikan, dan Sinamanene. Kita lanjutkan dengan pengaruh kerajaan Siak Sri Indrapura. Melemahnya pengaruh kerajaan Pagaruyung dan berdirinya kerajaan Siak Sri Indrapura yang didirikan oleh raja kecil di daerah aliran Sungai Siak. Sejumlah wilayah dalam Andiko Ampe Pulo Hampe beralih ke dalam kekuasaan sosial politik dan ekonomi Kesultanan Siak Sri Indrapura. Wilayah Andiko 44 yang masuk ke dalam kekuasaan Siak Sri Indrapura adalah wilayah Tapung. Pengaruh Siak terhadap Tapung dimulai sejak Raja Siak Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah memindahkan kerajaannya dari Buantan ke Mampura dan menamakan kerajaannya Siak Sri Indrapura pada tahun 1750. Sultan Siak tersebut mengirim ekspedisi ke hulu Sungai Siak ke Senapelan dan Patapahan yang dipimpin oleh Enci Agam, orang Delhi
yang mengabdi kepada Sultan Siak. Pada masa ekspedisi itu, Batin Senapelan menyatakan ikut bernaung di bawah kerajaan Siak, sedangkan Petapahan belum mau tunduk. Semasa Petapahan diperintah oleh Syaidi Syarif Bendahara, Petapahan mulai bergabung dengan kerajaan Siak. Apalagi, muncul pula ancaman dagang dari Belanda. Walaupun sudah disatukan dengan Siak, Petapahan diberi kebebasan berdagang di Sungai Siak. Tidak dipungut cukai, tidak diperiksa barang-barangnya. Namun, sebagai balasan Petapahan turut membantu Sultan Siak menaklukkan 12 daerah jajahannya. Salah satu panglima perang dari Petapahan atau Tapung Kiri yang menjadi pahlawan perang dalam menaklukkan 12 daerah jajahannya adalah Engku Syahid Panglima. Semasa menjadi bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, wilayah adat Tapung menjadi provinsi dari Kesultanan Siak. Menurut peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Kerajaan Siak Babul Kawaid, Kerajaan Siak terdiri dari 10 provinsi. Wilayah adat Tapung dibagi atas 2 provinsinya Kesultanan Siak, yaitu Provinsi Tapung Kiri yang dipimpin oleh Syarif Bendahara dan Provinsi Tapung Kanan yang dipimpin oleh Datuk Bendahara. Kita berlanjut pada pengaruh kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, wilayah adat Tapung dimasukkan kolonial Belanda ke dalam administrasi Sumatera Oskus atau Residensi Sumatera Timur. Pada awalnya, ibu kota Residensi Sumatera Timur berkedudukan di Bengkalis. Namun, pada tahun 1887 dipindahkan ke Medan karena kawasan di sekitar Medan tumbuh dengan pesat sebagai dampak dari pembukaan kebun karet, kelapa sawit, dan juga tembakau Deli. Selain Tapung, wilayah Kampar Kiri juga dimasukkan kolonial Belanda ke dalam wilayah Residensi Sumatera Timur. Berbeda dengan kawasan Kampar lainnya, mulai dari Muara Takus ke hulu sampai ke Tambang Terantang di hilir merupakan bagian dari Residensi Sumatera Westkaf atau Residensi Sumatera Barat. Data tahun 1930 menunjukkan bahwa wilayah adat Tapung menjadi bagian dari Afdeling Bengkalis di bawah Onderafdeling Siak Sri Indrapura. Sedangkan Pekanbaru merupakan ibu kota dari Onderafdeling Kampar Kiri. Pada tahun 1942, kolonial Belanda melakukan penataan administrasi pemerintahan. Afdeling Bengkalis yang awalnya merupakan bagian dari Residensi Sumatera Oskus dipindahkan menjadi bagian dari Residensi Riau and Onderhorik-Heden, ibu kota di Tanjung Pinang. Tidak lama setelah penggabungan Afdeling Bengkalis ke Residensi Riau, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pada masa kolonial Jepang, Onderafdeling Bangkinang atau dalam nomenklatur Jepang disebut Fukubun Bangkinang yang pada masa kolonial Belanda merupakan bagian dari Afdeling 50 kota Residensi Sumatera Barat, digabungkan Jepang ke dalam wilayah Residensi Riau atau Riau Shu. Pada masa Jepang itu pula lah wilayah Tandun dan Kabun dimasukkan ke dalam wilayah Rokan Hulu atau Onderafdeling Pasir Pengarayan dengan menggabungkannya dengan Ujung Batu. Pada masa kemerdekaan, wilayah Kabun, Tandun, dan Ujung Batu dibentuk menjadi sebuah kecamatan bernama Kecamatan Tandun dengan ibu kota yang berkedudukan di Ujung Batu. Itulah asal-muasal kenapa Tandun dan Kabun secara adat merupakan wilayah Tapung, terpisah dengan wilayah adat Tapung lainnya di Kabupaten Kampar dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar secara de jure dibentuk pada tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat 14 kabupaten di wilayah Sumatera Tengah
Salah satunya adalah Kabupaten Kampar dengan ibu kota berkedudukan di Bangkinang. Wilayah yang masuk dalam Kabupaten Kampar saat itu adalah wilayah Kabupaten Kampar saat ini, ditambah dengan wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru. Ketika pembentukan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 1999, wilayah Kabun dan Tandun menjadi konflik bagi Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Baik Kabupaten Kampar maupun Kabupaten Rokan Hulu sama-sama mengklaim Tandun dan Kabun sebagai wilayah mereka. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara ini akhirnya menetapkan bahwa wilayah Kabun dan Tandun tetap menjadi bagian Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan suku-suku di wilayah Tapung. Masyarakat Tapung juga mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau sebagaimana yang diamalkan masyarakat yang bermukim di Provinsi Sumatera Barat, dan juga masyarakat di Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Nah, sekarang kita akan melihat penyebaran suku-suku yang ada di wilayah adat Tapung, baik yang berada di dalam administrasi Kabupaten Kampar dan juga Kabupaten Rokan Hulu. Data suku-suku tersebut merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber. Jika ada data yang tidak tepat atau tidak lengkap, silahkan Sana tulis koreksinya pada kolom komentar. Berdasarkan urutan abjad, terdapat 9 suku di wilayah adat Tapung. Suku-suku tersebut adalah suku Caniago, suku Domo, suku Kampai, suku Malayu, suku Maniliong atau Mandailiang, suku Niliang, suku Peranakan, suku Piliang, dan suku Pitopang. Pengelompokan tersebut disusun berdasarkan suku besarnya saja. Artinya, ketika di satu nagari terdapat suku Malayu Tengah atau suku Malayu Lokua, seperti di Nagari Kotoranah Kecamatan Kabun, tim Nagaripedia mengklasifikasinya sebagai suku Malayu saja. Dan jika suku Maniliong dianggap sebagai suku yang sama dengan suku Niliang, karena Niliang itu merupakan bentuk penyebutan singkat terhadap suku Mandailiang dalam dialek lokal, maka di wilayah adat Tapung hanya terdapat 8 suku saja. Sekarang, kita sigi penyebaran suku-suku yang ada di wilayah adat Tapung. Yang pertama, suku Caniago. Suku Caniago tersebar di aliran Sungai Tapung Kiri dan juga di bagian hulu Sungai Tapung Kiri. Di aliran Sungai Tapung Kanan, suku Caniago tersebar di Nagari Kotogaro, Kotoranah, dan Sekijang. Dan di bagian hulu Sungai Tapung Kiri, suku Caniago tersebar di Batu Gajah, Sungai Ogung, Talang Danto, Tandun, Aliantan, dan Kabun. Yang kedua, suku Domo. Suku Domo dapat kita temui pada 11 wilayah adat Tapung. Suku Domo tersebar di bagian hulu Tapung Kanan dan di sepanjang Tapung Kiri. Di Tapung Kanan, suku Domo tersebar di Danau Lancang dan Sinamanene. Sedangkan di Tapung Kiri, suku Domo tersebar mulai dari Bancah Kelubi, Pantai Cermin, Petapahan, hingga ke hulu di Tandun, Talang Danto, Kasikan, Sungai Ogung, Batu Gajah, dan Kotoranah. Yang ketiga, suku Kampai. Suku Kampai tersebar di sepanjang perbatasan Sungai Adat Tapung dengan wilayah Kampar Kanan. Kampai tersebar di Bancah Keluwi, Pantai Cermin, Petapahan, dan Sungai Ogung. Nagari persebaran suku Kampai berada di sepanjang aliran Sungai Tapung Kiri. Yang keempat, suku Malayu. Suku Malayu tersebar luas di wilayah adat Tapung. Hanya 2 nagari yang tidak memiliki suku Malayu, yakni Danau Lancang dan Talang Danto. Yang kelima, suku Maniliong. Suku Maniliong atau juga disebut suku Mandailiang tersebar di Pantai Cermin di bagian hilir Sungai Tapung Kiri
dan Sinama Nenek, Batu Gajah, dan Sungai Ogung yang berada di bagian kawasan hulu kanan dan Tapung kiri. Yang keenam, suku Niliang. Suku Niliang sebutan singkat untuk suku Mandailing tersebar di Kasikan dan Aliantan. Jika suku Maniliong dan Niliang dianggap sebagai suku yang sama yakni suku Mandailing, maka suku Mandailing tersebar pada 6 nagari di wilayah adat Tapung. Yang ketujuh, suku Peranakan. Suku Peranakan hanya tersebar di Petapahan dan Pantai Cermin, di aliran Sungai Tapung Kiri. Yang kedelapan, suku Piliang. Suku Piliang tersebar luas di seluruh wilayah adat Tapung Hulu. Kotoranah menjadi satu-satunya nagari yang tidak memiliki suku Piliang pada struktur adatnya. Suku Piliang merupakan suku yang paling luas persebarannya di wilayah adat Tapung. Yang kesembilan, suku Pitopang. Suku Pitopang juga termasuk yang luas penyebarannya di wilayah adat Tapung. Hanya Petapahan, Kasikan, dan Talang Danto menjadi nagari yang tidak memiliki suku Pitopang dalam struktur adatnya. Dari 9 suku yang ada di wilayah adat Tapung, hampir semuanya merupakan suku yang tersebar secara umum baik di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi. Suku Peranakan merupakan suku khas daerah Topung yang tidak ditemukan di wilayah adat lainnya, baik di Provinsi Sumatera Barat maupun Provinsi Riau. Demikian sanak kasadonyo ulasan kita tentang sejarah dan penyebaran suku-suku di wilayah adat Tapung yang secara administrasi pemerintahan berada di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar suku, negeri, dan budaya yang berhubungan dengan Sumatera Barat atau yang sering kita kenal dengan Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.